Menurut bahasa, qada berarti ketentuan atau ketetapan. Menurut istilah, qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman azali yang diketahui oleh makhluk dan belum qada adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan dan telah terlaksana. Qadar sering disebut dengan takdir. Beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Semua itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di alam fana ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tersebut seperti tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 57 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya dimanapun kamu berada kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam baca bahwa diringkas tinggi dan kokoh jika mereka memperoleh kebaikan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan mereka mengatakan ini dari kaum Muhammad. Katakanlah semuanya dari sisi Allah. Maka itu orang-orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan takdir mutlak. Takdir mutlak adalah takdir yang erat hubungannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya keadaan manusia semua melarat menjadi kecukupan karena usahanya. Semula belum mengerti menjadi mengerti karena berusaha belajar, dan sebelumnya sakit menjadi sehat berusaha berobat. Dalil tersebut seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 13 yang 14 yang artinya bagi manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Misalnya, kematian seorang yang tidak dapat dimajukan atau disebutkan saat pun. Dari tersebut seperti dalam Al-Quran surat Yunus ayat 10 sampai 49 yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diri, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah didatang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Contoh perilaku iman kepada qada dan qadar. Segala sesuatu yang terjadi di alam fana ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita lihat tentang peristiwa-peristiwa alam seperti qada dan qadar yang terjadi di tanah air Indonesia adalah ketika pada bulan Desember 2004 di wilayah Provinsi Aceh terjadi bencana tsunami. Banyak orang yang tidak mengira akan terjadi peristiwa berikut. Para pelancong yang sedang bermain di sekitar pantai dengan tiba-tiba gulungan ombak tsunami menerjang mereka sehingga banyak orang yang meninggal dunia seketika. Sebaliknya, ada anak kecil yang selamat dari terjangan badai tsunami. Secara nalar, anak kecil itu tidak mungkin selamat dari gulungan badai tsunami. Wulan berencana menikah pada tanggal 20 Desember 2006. Semua persiapan telah siap dilakukan dengan maksimal. Undangan pun telah tersebar semua. Ketika hari pernikahan tersebut tinggal sepekan, calon pengantin wanita meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Rencana pulang menikah pun gagal terlaksana. 2. Contoh tersebut sebagai bukti bahwa manusia hanya berencana, namun keputusan tetap berada di qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan contoh di atas dapat mengendalikan diri kita bagi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ntar dulu ya. Beda sih rencana nikahnya 2 tahun.
Yang benar kita benar bisa baca. Hubungan antara qada dan qadar. Qada tidak akan terjadi jika tidak ada qada. Tidak ada qada. Dengan demikian, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu yaitu Ada yang mana lagi? setelah mengenai pengertian kode dan kodar serta contoh kisahnya, maka bagaimana hubungan antara kode dan kodarnya. Berikut adalah beberapa hubungan antara kode dan kodar Allah Subhanahu wa taala. 1. Kode merupakan perencanaan dari kodar. Artinya segala sesuatu yang akan terjadi itu didahului dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu disebut kode, sedangkan pelaksanaannya disebut kodar. 2. Kodar tidak akan terjadi jika tidak ada kode. Artinya tidak ada pelaksanaan jika perencanaan atau program tidak ada. 3. Kodar merupakan perwujudan dari kode. Artinya pelaksanaan sesuatu itu merupakan tindakan lanjut dari perencanaan. Lanjut. Dan tingkatan kode dan kodar. Menurut kode dan kodar mempunyai 4 tingkatan. 1. Artinya Allah. Allah pengetahuan. Alam itu bagi alam. Pengetahuan. Artinya mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi secara umum maupun terperinci, baik itu termasuk perbuatannya sendiri atau perbuatan makhluknya. Tidak ada Kipas pun yang tersembunyi baginya. 2. Artinya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketetapan segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Kedua, tingkatan ini sama-sama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan lebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dikatakan bahwa yang demikian itu tertulis dalam sebuah kitab. Ini aja lah kayak Tiga, al-masyiyah. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi di langit dan di bumi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan jelas dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ada yang diperbuatnya serta apa yang diperbuat para hambanya juga dengan kehendaknya. Firman Allah artinya yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. 4. Al-Haq artinya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Apa yang ada di langit dan di bumi penciptanya tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kematian, lawan dari kehidupan itu pun diciptakan Allah. Artinya yang menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hikmah iman kepada kode dan kodar. Setiap insan yang beriman wajib beriman kepada kode dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kode dan kodar banyak mengandung hikmah. Berikut adalah masing-masing hikmah dari iman kepada kode dan kodar. 1. Memperkuat iman dan takwa serta menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan keteguhan hati dan kesabaran karena musibah atau rintangan yang kita hadapi merupakan kode dan kodar Allah Subhanahu wa taala. 3. Menumbuhkan keikhlasan dalam menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 4. Mendorong untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika usahanya dapat berhasil
karena menyadari bahwa keberhasilannya itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ada yang bertanya, wajib bertanya sih. Iya. Satu orang ya. Koda dan koda. Apa aja random? Emang tadi enggak dengar perbedaan koda dan koda. Perbedaan koda dan koda. Berarti tadi dia nggak dengerin dong. Iya. Padahal tadi perbedaannya itu udah. Apa kaitannya? Tadi kan dibagi sama saya. Oke, semua. Berapa pertanyaan? Tiga. Apaan sih? Ayo lo, berarti lo gak percaya sama gue. Itu dong tadi. Apa nulis aja ya. Apa kaitannya koda dan koda? Gerah, Han, nanya. Kan guru. Ih, Maksa banget. emang apa perbedaan koda dan koda? Enggak, kelompok lo belum nanya. Asal aktif. Itu ya? Iya. Anjir. Ayo yang mau bertanya. Apaan lagi? Yang bertanya dapat nilai plus. Belajar, Ca. Lain mas, sekelompok. Uswa tadi mau nanya apa? Gue satu kelompok satu pertanyaan. Iya. Apa? Kaitannya Udah buka tadi. Kamu nih. Apa kaitannya? Gila mas dia. Nah, barisan ini Itu Laila. bertanya. Satu pertanyaan apa aja? Cuma dia nama. Tiga. Satu lagi ayo. Yuk kelompok ini ya belum nih? Tambah lagi boleh Ci. Wih, atau ini nanti ya? Beda itu. Narsis pak, sorry. Apa lagi? Udah dua aja. Udah Pak, cuma dua doang pak. Itu bang puluhan. Ini bapak gua mah di sini. Iya bang meja lu bagian sini. Ini aja gua. Udah beres. Udah sih berarti nggak dapat nilai. Dapat nilai ya, Bomat. Lah kan gua nanti presentasi juga. Udah, dapat nilainya segitu mana? Yuk, jadi jawabannya tuh. Coba ini siapa nih? Dan gua enggak. Ini catat hijau mana? Jawab dulu. Ibu kenal ya? Ayah. Sekarang itu. Lu tidur lagi. Baiklah. Jawab di tangan Robi. Mohon perhatian yang sebesar. Kami akan menjawab pertanyaan dari saya dari kelompok kelompok satu. Sip, ya. Ini perbedaan. Ya 1, 2, 3. Kode merupakan perencanaan dari koda. Artinya segala sesuatu yang akan terjadi itu didahului dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu disebut kode, sedangkan pelaksanaannya adalah koda. Cukup? Amin. Alhamdulillah. Terus dari Lu tahu gak sih yang di ini? terus tadi dari Wiswa apa kaitannya kode dan koda? Ya. Koda tidak akan terjadi jika tidak ada kode. Dengan demikian, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu yaitu Lauh Mahfuz. Jadi takdir kita tuh udah tertulis di Lauh Mahfuz. Oke,